Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Atika dalam pembelajaran matematika. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki semester genap. Selamat bagi kalian yang sudah mencapai nilai KKM pada semester ganjil yang lalu. Semoga di semester genap ini kita semua bisa melewati pembelajaran ini dengan baik dan juga dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab kelima, yaitu sistem persamaan linear dua variabel atau kita singkat SPLDV. Pertemuan yang pertama kita akan membahas konsep persamaan linear dua variabel. Apa sih persamaan linear dua variabel itu? Kemudian sistem persamaan linear dua variabel. Kemudian penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi. Dan yang terakhir, penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi. Kompetensi dasar kali ini 3.5 menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. Kemudian keterampilannya, kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Tujuan pembelajaran kali ini, melalui video pembelajaran, peserta didik dapat memahami konsep persamaan linear dua variabel, membuat persamaan linear dua variabel dari masalah kontekstual, kemudian menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan substitusi, dan yang terakhir menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan eliminasi. Nah, pada buku paket kalian bisa melihat materi yang dibahas pada bab kelima. Kita akan membahas bentuk umum sistem persamaan linear dua variabel itu seperti apa. Kemudian penyelesaiannya sistem persamaan linear dua variabel tersebut, karena kita masih dalam masa pandemi, maka Ibu akan membahas penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode substitusi dan eliminasi saja. Apa sih SPLDV itu? Ada yang sudah pernah membaca. Kemudian apa hubungannya dengan dunia nyata kita? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini ya. Hai teman-teman, perkenalkan namaku Fanya. Hari ini kita akan belajar tentang SPLDV. Sebelumnya kalian pasti penasaran, apa sih SPLDV itu? Nah, SPLDV itu singkatan dari Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak cerita berikut. Di hari Minggu yang cerah, Doni berolahraga dengan menaiki sepeda. Di tengah jalan, ia tak sengaja bertemu dengan Dea. Doni pun menyapa Dea. Dia membalas sapaan Doni. Doni penasaran, kantong apa yang dibawa Dea? Akhirnya Doni bertanya, "Itu kantong apa, Dea?" Dia pun menjawab bahwa itu adalah kantong berisi donat dan permen. Tiba-tiba Doni ingin makan donat dan permen. Ia pun bertanya, tempat di mana Dea membelinya. Dia bilang bahwa ia beli di toko seberang itu. Doni bertanya lagi, "Berapa harganya, Dea?" Dengan polosnya, dia bilang tidak tahu. Ia hanya dan bilang terima kasih pada Dea. Dia menjawab sama-sama dan melanjutkan perjalanannya. Doni pun mulai berpikir, jika ia membeli permen dan donat, maka ia harus membeli sebanyak 3 permen dan 3 donat, karena ia punya 2 adik di rumah. Lantas,
apakah uang yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Sambil berpikir, Doni melanjutkan perjalanan menuju toko. Tepat di sebelah toko, ia bertemu dengan Om Fajar. Om Fajar menyapa Doni. Doni membalasnya sambil melihat pakaian yang dikenakan oleh Om Fajar. Dalam hatinya, dia bilang, padahal ini hari Minggu, kenapa Om Fajar berpakaian seperti mau ke kantor ya? Ia pun akhirnya bertanya, Om Fajar mau kerja ya? Om Fajar pun terkekeh sambil menjawab bahwa ia lupa bahwa hari ini adalah hari Minggu. Doni ikut tertawa mendengar jawaban Om Fajar. Kemudian ia kembali bertanya mengenai kantong yang dibawa Om Fajar. Dan sesuai dugaan, kantong itu berisi donat dan permen. Tanpa pikir panjang, Doni langsung bertanya harganya. Sayangnya, Om Fajar tidak tahu harga per bijinya. Ia hanya tahu karena Om Fajar harus segera pulang, maka ia pun pamit pada Doni. Tak lupa Doni mengucap terima kasih. Doni masih diam di dekat toko. Ia bingung apakah uang sebesar 20.000 yang dibawanya cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat ataukah tidak ya? Oke teman-teman, karena Doni masih kebingungan, mari kita bantu Doni untuk menemukan harga 1 permen dan 1 donat ya. Nah, sekarang gimana sih cara membantu Doni? Gampang. Caranya, kalian wajib menonton video setelah ini ya. Nah, dari video yang kalian lihat tadi, ada beberapa masalah yang bisa kita selesaikan dengan matematika. Ini kita lihat perbincangan antara Doni dan Dea. Dia mengatakan, aku beli 2 permen dan 1 donat seharga Rp8.000. Doni bertanya, berapa harga setiap permen dan donat? Nah, kalimat yang dikatakan Dea bisa kita ubah menjadi kalimat matematika. Kita misalkan dulu, permen kita misalkan dengan X, donat kita misalkan Y. 2 permen dan 1 donat seharga Rp8.000. Kita ubah menjadi kalimat matematika karena 2 permen berarti 2X ditambah 1Y. 1Y cukup ditulis Y sama dengan 8.000. Nah, 2X plus Y sama dengan 8.000 ini adalah persamaan linear 2 variabel atau PLDV. Kemudian pertanyaan Doni, berapa harga setiap permen dan donat? Permen tadi kita misalkan X dan donat kita misalkan Y. Nah, nilai X dan Y ini adalah penyelesaian dari PLDV. Selanjutnya ada perbincangan lagi antara Doni dan Om Fajar. Om Fajar mengatakan, tadi Om beli 4 permen dan 1 donat seharga Rp10.000. Kemudian Doni bertanya, berapa harga 1 donat dan 1 permen? Kalimat Om Fajar tadi kita ubah juga menjadi kalimat matematika. Sama seperti tadi kita misalkan permen X dan donat sama dengan Y. 4 permen dan 1 donat seharga Rp10.000. Kita ubah menjadi kalimat matematika yaitu 4X ditambah Y sama dengan 10.000. 4X ditambah Y sama dengan 10.000 ini yang dinamakan dengan PLDV. Kemudian harga 1 donat dan 1 permen ini adalah penyelesaian dari PLDV. Dari penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan definisi dari persamaan linear 2 variabel, yaitu persamaan yang hanya memiliki 2 variabel dan masing-masing variabel berpangkat 1.
Bentuk umumnya AX plus BY sama dengan C. Dengan A, B, C adalah elemen bilangan real, dan A tidak boleh sama dengan 0, dan B juga tidak boleh sama dengan 0. X dan Y di sini adalah variabelnya. Selanjutnya, persamaan yang pertama tadi kita dapatkan 2X tambah Y sama dengan 8000. Ini yang disebut dengan PLDV. Kemudian yang kedua, 4X ditambah Y sama dengan 10.000 tadi, ini juga dinamakan PLDV. Kedua PLDV ini jika digabung maka membentuk sistem persamaan linear dua variabel atau SPLDV. Maka bisa kita simpulkan SPLDV itu artinya kumpulan dua atau lebih persamaan linear dua variabel yang mempunyai variabel yang sama. Artinya variabelnya ini harus sama. Jika persamaan pertamanya adalah variabel X dan Y, maka persamaan keduanya harus X dan Y juga. Dari video tersebut muncul beberapa pertanyaan, yaitu berapa harga satu donat dan satu permen? Kemudian Doni pun bertanya, jika uangnya 20.000, apakah cukup untuk membeli 3 permen dan 3 donat? Bagaimana cara kita menjawab pertanyaan tersebut? Cara menjawabnya merupakan penyelesaian dari SPLDV. Bagaimana cara menyelesaikan SPLDV? Yang pertama dengan cara grafik, yang kedua dengan substitusi, yang ketiga dengan eliminasi, dan yang keempat dengan metode gabungan eliminasi dan substitusi. Pada kesempatan kali ini, kita fokus untuk membahas penyelesaian SPLDV dengan metode substitusi dan eliminasi. Yang pertama, kita akan membahas metode substitusi. Apa sih metode substitusi itu? Yaitu metode penyelesaian SPLDV dengan cara menggantikan satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Kunci substitusi di sini adalah mengganti satu variabel dengan variabel dari persamaan yang lain. Contohnya, dari video tadi, ketika bisa membuat soal cerita seperti berikut. Dia membeli 2 permen dan 1 donat seharga Rp8.000. Fajar membeli 4 permen dan 1 donat seharga Rp10.000. Berapa harga 1 permen dan 1 donat? Penyelesaiannya seperti tadi, kita sudah menemukan dua persamaan. Persamaan yang pertama yaitu 2X ditambah Y sama dengan 8.000, seperti tadi yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, 4X ditambah Y sama dengan 10.000. Ini yang dinamakan persamaan 1 dan persamaan 2. Kita mencari penyelesaian SPLDV dari kedua persamaan ini. Kita cari nilai X dan Y. Yang pertama kita cermati dulu variabel apa yang koefisiennya hanya 1 untuk memudahkan. Nah, di sini ada variabel Y yang koefisiennya 1. Jadi nanti kita ubah salah satu persamaan ini ke bentuk Y sama dengan seperti ini. Dari persamaan 1 kita ubah menjadi bentuk berikut. Di persamaan satunya tadi 2X ditambah Y sama dengan 8.000. Kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan. Artinya selain Y kita pindah ke ruas sebelah kanan. Y-nya tetap, Y sama dengan 8.000 ini tetap. 2X kita pindah ke sebelah kanan, tandanya positif menjadi negatif. 2X-nya kita pindah ke sini.
Jadi Y sama dengan 8000 min 2X. Nah, ini Y sama dengan 8000 min 2X, ini kita sebut persamaan 3 untuk memudahkan. Kita substitusikan ini persamaan 3 ke persamaan 2. Persamaan keduanya tadi 4X ditambah Y sama dengan 10.000 yang tadi ini. Nah, kita masukkan Y ini ke persamaan 2. 4X-nya tetap, Y-nya ini kita ganti dengan ini. 8000 min 2X sama dengan 10.000 tetap. Kemudian suku yang ada variabel X kita taruh sebelah kiri, dan yang tidak ada X-nya kita taruh sebelah kanan. Seperti ini, 4X dikurangi 2X sama dengan 10.000. Nah, 8.000 ini pindah ke sebelah kanan. Ini positif pindah jadi negatif. Seperti ini. Jadi 10.000 dikurangi 8.000. 4X dikurangi 2X sama dengan 2X sama dengan 10.000 dikurangi 8.000, hasilnya 2.000. Maka didapat 2X sama dengan 2.000. Maka X sama dengan 2.000 dibagi 2. Ini adalah konsep aljabar yang sudah diterangkan pada kelas 7. Kita dapat X sama dengan 1000. X sama dengan 1000 tadi kita substitusikan lagi ke persamaan ketiga. Tadi kita dapat Y sama dengan 8000 dikurangi 2X. Y sama dengan 8000 tetap dikurangi 2. X-nya kita substitusikan di sini. Kita ganti dengan 1000. Jadi Y sama dengan 8000 dikurangi 2 dikali 1000, hasilnya 2000. Maka Y hasilnya 6000. Nah, kita sudah mendapatkan X sama dengan 1000 dan Y sama dengan 6000. Jadi harga satu permen itu harganya 1000 dan harga satu donat tadi 6000. Harga satu permen ini adalah X dan satu donat adalah Y. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh yang lain. Bisa kalian lihat pada buku paket kalian contoh 5.10. Di sini ada dua persamaan, yaitu Y sama dengan 2X min 4. Yang kedua 7X min 2Y sama dengan 5. Ini kita sebut persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1 ini sudah enak, bentuknya Y sama dengan 2X min 4. Sudah hanya satu variabel di sini. Maka kita langsung saja masukkan ke persamaan kedua. Persamaan kedua tadi 7X min 2Y sama dengan 5. Persamaan 1 ini Y sama dengan 2X min 4 ini kita masukkan ke persamaan kedua. 7X-nya tetap dikurangi 2-nya tetap, Y ini kita ganti dengan 2X min 4 sama dengan 5 tetap. Kita hitung seperti biasa, 7X min 2 kali 2X 4X min 2 kali min 4 plus 8 sama dengan 5. Di sini kita hitung 7X dikurangi 4X hasilnya 3X. 5 dikurangi 88 pindah ke sebelah kanan. Maka hasilnya kita bisa lihat 3X sama dengan min 3. Maka X sama dengan min 3 per 3. Maka hasilnya X sama dengan min 1. X-nya sudah ketemu, kita tinggal mencari nilai Y. Karena ini sudah Y sama dengan, maka langsung kita masukkan ke persamaan ke 1. Ini X sama dengan min 1 tadi, kita substitusikan ke persamaan 1. Y sama dengan 2X dikurangi 4. Y sama dengan 2 dikali X-nya, kita ganti dengan min 1.
dikurangi 4 tetap. Hasilnya Y sama dengan 2 kali min 1, hasilnya min 2, dikurangi 4. Jadi Y sama X-nya min 1, Y-nya min 6. Maka bisa kita tulis kurung min 1, min 6. Selanjutnya yang kedua, metode eliminasi. Metode eliminasi ini kuncinya adalah menyelesaikan SPLDV dengan cara menghilangkan salah satu variabel. Jadi variabelnya itu kita hilangkan satu persatu. Cara menghilangkannya ada dua cara. Yang pertama dengan metode pengurangan, jadi dikurangi. Ada juga yang dijumlahkan atau penjumlahan. Pengurangan di sini artinya mengurangkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Begitu juga penjumlahan, menjumlahkan persamaan pertama dengan persamaan kedua. Bagaimana lebih jelasnya? Kita masuk ke contoh. Contoh tadi ini permasalahan Dea, Om Fajar dan juga Doni ini masih pertanyaan yang tadi. Ada dua persamaan, kita hilangkan variabel X-nya dulu. Di sini kita lihat, jika kita menghilangkan variabel, maka koefisiennya harus sama. Di sini kita lihat, kalau dihilangkan X, maka angka di depannya X ini harus sama juga. Kalau yang atas 2, yang bawah juga harus 2. Karena ini 2, ini 4, maka kita harus menyamakan angkanya. Atau kita harus mencari KPK-nya. KPK-nya 2 dengan 4 adalah 4. Nah, supaya ini jadi 4, maka yang atas ini harus kita kalikan dengan 2. Semuanya harus dikalikan 2. Yang bawah karena sudah 4, maka cukup dikalikan dengan 1. Nah, atas ini kita kalikan 2 semua, maka hasilnya 4X ditambah 2Y sama dengan 16. Yang bawah tetap dikalikan 1 semua. Hasilnya tetap 4X ditambah Y sama dengan 10.000. Jadi persamaannya berubah seperti ini. Ini angka di depannya X atau koefisiennya X ini sudah sama. Karena keduanya positif, maka kita eliminasi dengan cara mengurangkan. Jadi ingat-ingat, kalau ini tandanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka kita eliminasi dengan cara dikurangkan. 4X dikurangi 4X, hasilnya 0. 0 tidak perlu ditulis, artinya hilang. Kemudian 2Y dikurangi Y, hasilnya Y di sini 1 koefisiennya, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Maka di sini Y sama dengan 6.000. 16.000 dikurangi 10.000. Sudah ketemu Y sama dengan 6.000. Nah, sekarang kita eliminasi variabel Y-nya. Persamaan yang pertama tadi ini, kedua ini, kita lihat koefisiennya sudah sama apa belum? Sudah sama, Bu. 1 semuanya. Maka tidak perlu dicari KPK-nya, langsung saja dikurangi. Jadi 2X dikurangi 4X hasilnya min 2X. Y kurangi Y hasilnya 0 atau hilang. 8.000 dikurangi 10.000 hasilnya min 2.000. Kita bisa menemukan nilai X. Min 2000 dibagi min 2, hasilnya X sama dengan 1000. Kita sudah dapatkan X sama dengan 1000 dan Y sama dengan 6000. Jadi harga 1 permen 1000 dan harga 1 donat 6000, samakan dengan cara substitusi tadi, hasilnya juga sama. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh yang lain. Bisa kita lihat pada buku paket kalian. Di situ kita bisa lihat
ada persamaan 2x tambah y sama dengan 4, ini persamaan 1. Kemudian 2x min y sama dengan 0, ini adalah persamaan kedua. Nah, jika tandanya sama, maka kita bisa mengurangkan atau menghilangkan variabel x-nya. Koefisiennya x ini sudah kita lihat 2, ini juga 2, sudah sama. Karena tandanya sama, maka dikurangi. 2x kurangi 2x, hasilnya 0 atau hilang. Y dikurangi min y. Min jadi plus, jadi y ditambah y, hasilnya 2y sama dengan 4 dikurangi 0, hasilnya 4. Maka y kita bisa lihat di sini 4 dibagi 2, hasilnya 2. Selanjutnya dengan cara menjumlahkan. Kita bisa lihat di sini, setelah kita eliminasi x, sekarang kita eliminasi y. Nah, di sini kita bisa melihat persamaan yang pertama ini, koefisiennya y ini adalah positif atau plus 1. Sedangkan y yang di bawah atau persamaan kedua adalah minus 1. Karena tadinya beda, maka kita eliminasi dengan cara ditambah atau dijumlahkan. 2x ditambah 2x hasilnya 4x. Y ditambah min y hasilnya 0. 0 hilang ya, di sini y-nya hilang. Sama dengan 4 ditambah 0 sama dengan 4. Jadi di sini kita bisa lihat x sama dengan 4 dibagi 4, hasilnya 1. Kita bisa menemukan penyelesaiannya x sama dengan 1 dan y sama dengan 2. Atau bisa kita tulis 1,2, jadi x, y. Jadi perlu diingat lagi, jika tandanya koefisiennya itu sama, kita kurangkan. Kalau beda, kita jumlahkan. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari latihan soal yang Ibu berikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.